Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enalisa. Saya akan membaca perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. 1. Pengertian produsen adalah orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai pakai dan nilai guna untuk dikonsumsi oleh konsumen. 2. Pengertian produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambahkan nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. 3. Tujuan produksi secara umum bagi konsumen: memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran akan tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. Tujuan produksi bagi produsen: untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga kehidupan perusahaan. 5. Faktor-faktor produksi. A. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya tetap berapapun produksinya, contoh mesin, pabrik, dan gedung. B. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah tergantung jumlah yang diproduksi, contoh bahan baku dan tenaga kerja. B. Pengertian produsen adalah semua upaya. Pengertian perilaku produsen adalah semua upaya yang dilakukan oleh produsen dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien serta dapat diterima dengan baik di pasaran dan mampu menghasilkan laba yang besar. 7. Teori perilaku produsen. Teori perilaku produsen merupakan sebuah teori yang menggambarkan perilaku produsen dalam menghasilkan produk, barang, dan jasa. Faktor dalam produksi. A. Produksi dengan menggunakan suatu variabel bebas. Kombinasi menggunakan suatu variabel bebas dapat diterapkan di bidang pertanian. Variabel bebas adalah mesin atau tenaga kerja, mesin atau tenaga kerja. Variabel tetap adalah tanah dan band. Dengan adanya suatu variabel bebas dalam proses produksi, maka seorang produsen hanya dapat mengubah atau menambah jumlah tenaga kerja saja saat menghasilkan hasil produksi output yang besar. Akan tetapi seiring dengan bertambahnya jumlah dan digunakan, marginal produksinya akan mengalami penurunan sehingga mencapai titik nol, disebut dengan law of diminishing returns atau hukum tambah hasil yang semakin berkurang. B. Produksi dengan menggunakan dua variabel bebas. Produksi dengan menggunakan dua variabel bebas ini berarti bahwa pada jangka waktu yang relatif lama semua faktor produksi akan berubah menjadi faktor produksi variabel. B. Diagram interaksi antara tiga perilaku kegiatan ekonomi. Rumah tangga produksi berperan sebagai penghasil barang dan jasa serta memakai faktor-faktor produksi yang ditawarkan rumah tangga konsumsi. Rumah tangga produksi akan kepada rumah tangga konsumsi berupa gaji, upah, misalnya, maupun yang sewa atas pemakaian faktor-faktor produksi. Rumah tangga konsumsi memberikan jasa pajak kepada pemerintah sebagai balas jasa atas penggunaan sarana dan prasarana yang telah disediakan. Bab 4. Permintaan. 1. Pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. 2.
Hukum permintaan. Apabila harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan mengalami penurunan. Dan apabila harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan menjadi naik. Bunyi hukum permintaan. 3 jenis permintaan. A. Permintaan efektif atau effective demand adalah permintaan dari konsumen atau pembeli yang disertai dengan kemampuan berbayar. B. Permintaan potensial demand adalah permintaan jasa yang memiliki kemampuan bayar tapi belum melaksanakan pembelian. C. Permintaan absolute demand adalah permintaan pembeli yang tidak mempunyai daya beli dan tidak disertai dengan kemampuan berbayar. D. Faktor yang mempengaruhi permintaan. Harga barang yang harga barang lainnya, pendapatan 4. Selera masyarakat, jumlah penduduk, perkiraan warga di masa yang datang, distribusi pendapatan, usaha-usaha produsen meningkatkan perubahan.